Assalamualaikum. Ya, Bu Sally, apa kabarnya? Baik, Bu Indah. Sekarang mau ini ya, mau coach yang pendampingan PKL ya? Iya, pembimbingnya. Pembimbing PKL. Kira-kira persiapan apa aja yang udah di ini nih? Yang udah, maksudnya kan mau coach nih, berarti kan Bu Sally punya tujuan gitu, tujuan untuk coachingnya. Kira-kira pas mau coaching, apa yang mau dilihat dari ini? Lebih untuk meningkatkan potensi dari coachingnya. Ya, potensi kan ini membimbing ya, membimbing itu ada berapa bagian tuh ya? Kira-kira yang mana tuh? Yang apa namanya mau katakan nih pembimbingan PKL, penulisan, laporan, atau pembimbingan ke anak persiapan anak, atau kepada apa namanya kemitraan dengan dudinya yang mau diobservasi oleh ibu, yang mana yang mau di coachnya, yang mau dilatihnya nih. Lebih ke pendampingan untuk kegiatan monitoring ya. Jadi gimana? Jadi di tempat PKL biasanya kan waktu pas ada penyerah serah terima siswa sebenarnya akan kegiatan monitoring. Nah itu pas waktu kegiatan monitoring nanti kan di situ baru itu ya Bu dibahas ada permasalahan dari siswa atau kendala apa yang terjadi selama PKL gitu. Jadi mungkin apa namanya biar pembimbingnya aware ya kalau ngedampingin siswa itu dia harus kayak apa gitu ya. Jadi masa datang ke Dudi kita si pembimbing harus memperkenalkan perusahaan, nama nama mungkin nama siswa, yang ngelatih seperti itu. Terus juga apa namanya, kira-kira indikatornya ada nggak tujuan pengembangan lain dari situ selain itu? Tujuan pengembangan lain ya kita mencari apa yang diharapkan dari para pembimbing yang akan Ibu latih nih? Selain bisa meningkatkan kompetensi dari sebagai pembimbing di dalam PKL dengan bermitra sama Dudi, sama bisa lebih terampil untuk memecahkan solusi kali ya terhadap menyelesaikan permasalahan anak kayak PKL. Kan masalah anak banyak ya lagi PKL mah. Ya, macam-macam. Kira-kira yang mau ditanyain, mau dibantu coach, yang akan dibantu coachingnya yang bagian mananya nih? Permasalahan anak kan dari mulai kemungkinan sebenarnya kalau dari konteks budaya kerja itu banyak ya Bu, dari mulai kedisiplinan, tanggung jawab, kemudian biasanya lebih ke integritas siswanya gitu. Oke. Terus ke soft skill-nya dikembangin juga nggak nih ke pembimbingnya, maksudnya untuk diingatkan lagi nggak nih? Soft skill yang bisa meningkatkan siswa, maksudnya soft skill siswa komunikasi mungkin ke siswanya, mungkin lebih intens lagi berkomunikasi dengan siswa sehingga memang siswanya betul-betul ada pendampingan dari guru pembimbing. Tadi nanti permasalahannya bisa di komunikasikan, mungkin melibatkan orang tua gitu. Melibatkan orang tua ya, komunikasi dengan orang tua. Jadi pas Ibu melakukan coaching, Ibu mungkin apa namanya udah tahu ya, oh saya mau ngapain gitu kan, dengan para pembimbing ini apa yang harus dimiliki, berarti fokusnya pada budaya kerja siswa. Jadi Ibu akan mengingatkan para pembimbing ini untuk mengingatkan siswa tentang budaya kerja gitu, siswa soft skill ya. Mudah-mudahan Ibu punya indikatornya kan untuk itu ya, udah siap indikatornya, udah siap indikator apa yang diharapkan dari budaya kerja segala macam. Oke, siap. Berarti kayaknya kita sudah bisa mulai supervisinya. Sip. Bangga kita ke kelas. Assalamualaikum Pak Tutut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Sally. Gimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah, hari ini saya baik, tapi agak berdebar-debar karena hari ini saya harus memulai membimbing anak-anak PKL ini, Bu. Oh, berarti Bapak baru pertama kali atau sudah yang keberapa nih Pak?
jadi Eh, pembimbing PKL-nya? ini mungkin tahun kedua Bu, saya membimbing PKL. Eh, tahun kemarin saya sudah membimbing PKL, tapi memang saya masih banyak perlu berlatih dan belajar untuk membimbing dan mendampingi anak-anak SMK ini melaksanakan PKL. Ya, ya, yang pasti Bapak, kita santai aja ya Pak sambil ngobrol ya. Iya Bu, terima kasih Bu. Mungkin boleh sambil Iya, izin minum dulu, Bu. diminum ya. Ya Bu, ya, alhamdulillah. Ya, jadi kita di sini ikut untuk memecahkan apa yang menjadi unek-unek ya Pak ya, Ya. atau kendala yang Pak Putut hadapi gitu. Mungkin Ya. Jadi begini Bu, anak-anak itu kan mau melaksanakan PKL. Jadi saya itu berdasarkan pengalaman tahun kemarin mencoba membuat pemetaannya Bu ya, pemetaan permasalahan. Yang pertama memang permasalahan dari lingkungan ya, anak-anak kita sendiri, lingkungan keluarga. Kemudian yang kedua itu permasalahan tentang kebiasaan atau budaya-budaya yang positif yang kita coba terapkan di sekolah itu Bu ya. Itu memang beberapa anak memang ada yang masih belum bisa melaksanakan itu, ya, daya positif, misalkan tepat waktu dan sebagainya. Nah, yang ketiga ini yang menjadi peta pembinaan saya itu adalah di tempat PKL-nya nanti, apakah anak-anak kita itu bisa membawa budaya positifnya, yang nilai-nilai yang kita coba ajarkan di sekolahan, tepat waktu, disiplin, sopan, bertutur kata yang baik dengan temannya, atau konten pembelajaran yang sudah saya ajarkan kepada anak-anak itu kira-kira bisa diterapkan apa tidak di sana, tentang obat-obatan, karena anak-anak kita itu di sana di tempat PKL-nya itu ada di tempat perusahaan farmasi Bu, kemudian ada yang di tempat perusahaan pembuatan cat mobil. Nah, itu berkaitan dengan kimia dan tidak boleh mungkin tidak kesalahannya harus seminimal mungkin itu Ibu. Nah, itu yang kadang menjadi saya agak bingung membimbing mereka itu. kalau boleh saya tanya, kegiatan PKL-nya baru dimulai atau sudah berjalan Pak? Sudah berjalan pekan kemarin Bu. Oh. Pekan kemarin sudah berjalan dan sudah saya berikan pengarahan. Ya, kalau pengarahan secara umum oleh Bu Kepala Sekolah sudah diarahkan di lapangan. Nah, kemarin sebelum berangkat itu sudah saya berikan pengarahan lagi di ruang lab sini Bu. Ruang lab ini anak-anak saya kumpulkan, saya berikan pengarahan ya, bagaimana di sana di perusahaan untuk bisa berperilaku mengikuti aturan di perusahaan dan menunjukkan kompetensi yang mereka sudah pelajari di sekolah kita ini. Ya, memang sudah betul ya Pak tahapannya, karena memang ada pembekalan ya Pak, berarti ya itu ya, betul. pembekalan PKL. Kemudian menurut Bapak, untuk mengetahui ada kendala-kendala yang dihadapi anak itu pas waktu gimana Bapak ke sana, ada kegiatan pendampingannya? Pendampingannya Bu ya, kemarin itu saya sudah mengantar ke sana dan saya juga sudah komunikasi bagian
humasnya di sana untuk penanggung jawab di PKL yang farmasinya, juga untuk yang di perusahaan cat itu juga saya sudah komunikasikan Ibu. Ini ada 2 tempat anak-anak kita itu. Kemudian saya juga sudah komunikasi dengan bagian humas yang menangani untuk PKL. Jadi nanti saya juga ada komunikasi berkala ya. Kalau tidak ada masalah itu humas dari sana tidak ada laporan Bu ya. Tapi kalau nggak ada masalah mungkin setiap hari Senin saya baru komunikasi. Tapi kalau misalkan ada permasalahan maka komunikasinya langsung hari itu. Misalkan permasalahannya anaknya itu misalkan biasa Bu, ada anak kan waktu di sekolahan itu ada anak yang sering tidur di kelas gitu. Iya. Nah begitu di sana ternyata karena udah terbiasa tidur, Iya. itu pas di tempat praktek ngantuk, nah tidur. Jadi ikut tidur, ya. Itu contohnya begitu. Jadi memang permasalahannya nggak terlalu berat sih Bu, karena tidak terlalu berat, hanya karena namanya anak belum biasa di lingkungan kerja itu ya. Kerja ya. Gitu. Kemudian juga permasalahan datang tepat waktu atau datang kan biasanya namanya karyawan itu pegawai itu tidak boleh terlambat. Ya. Nah ini ada kemarin itu selama 3 hari itu sudah ada laporan dari yang PT Cat, ini ada 6 anak kita terlambat. Nah itu 6 anak kita terlambat, yang 3 itu karena kendaraannya banyak pecah Bu. Nah yang 1 ini yang saya agak prihatin, kemarin itu memang karena kondisi ekonomi orang tuanya tidak mampu sehingga untuk berangkat ini harus gantian kendaraan. Orang tuanya ngantar anaknya dulu, adiknya sekolah baru mengantar kakaknya ke tempat PKL. Gitu ya. Itu kemarin permasalahannya di situ. Tapi kemarin saya sudah mencoba mengingatkan komunikasi ke orang tuanya juga Bu, itu agar untuk selama PKL ini mengantarkan adiknya lebih pagi lagi. Ya, adiknya diberi pengertian agar berangkat lebih pagi karena memang kakaknya memerlukan pengantaran untuk berangkat ke tempat kerja gitu. Jadi memang kita mengambil fokus untuk itu ya Pak, kehadiran ya, karena memang ada 2 kelompok anak, yang satu karena bannya pecah, ban motornya, kemudian yang kedua karena keadaan ekonomi gitu ya. Ya, betul. Kira-kira menurut Pak Putut untuk mengatasi atau memecahkan permasalahan tadi, bagaimana Pak siswanya? Ya, saya kemarin di grup siswa sudah menyampaikan kalau bisa di sore hari ya atau malam hari setelah istirahat itu kalau memang membawa kendaraan sendiri diminta memeriksa kendaraan, bannya, ban motornya, termasuk bahan bakarnya Bu. Iya, Gitu bensinnya ya Pak ya. Supaya pagi hari ketika mau berangkat tidak bingung kalau ban motornya gembos atau itu motornya sudah tidak memiliki bahan bakar. Jadi tidak, biasanya kalau pagi itu kan kalau beri pertalite atau pertamax ngantri Bu. Ngantri ya, Pak, ya. Makanya supaya saya sarankan malam hari itu sudah ya. Kemudian untuk siswi kita yang memang ekonominya agak kurang ini, kemarin saya mencoba ke Ibu Kepala Sekolah, kira-kira ada bantuan
sehingga ada bantuan untuk ini apa untuk putri kita yang ini satu ini. Nah, dan sehingga bisa nanti kalau dalam misalkan hari Senin biasanya tidak tiap hari sih, nanti diberikan Iya, subsidi jadi- supaya putri kita ini diberikan naik Grab motor sehingga tidak terlambat. Ini di hari Senin biasanya saya minta di hari Senin. Kalau Selasa sampai Jumat itu kan nggak tahu nih ke jalan sudah nggak begitu semacet dari Senin. Jadi kemarin saya sampaikan ke Bu Kepala Sekolah minta bantuan dari sekolah untuk hari Senin. Mulai hari Senin depan katanya nanti dibantu oleh sekolah untuk putri kita yang satu ini yang kurang mampu, ini akan dibantu dari sekolahan dengan untuk berangkatnya aja Bu ya, untuk Iya. berangkatnya itu naik Grab Iya. motor. Nanti kalau pulangnya sudah dijemput orang tuanya, itu solusi untuk untuk anak kita yang berangkatnya terlambat kemarin itu Bu. Ya walaupun bagaimana namanya di dunia kerja ya Pak ya. Ya, Jadi memang yang diperhatikan adalah kedisiplinan waktu, bagaimana caranya anak supaya bisa hadir gitu ya Pak, Ya. karena ada penilaian khusus Pak dari pembimbing di tempat PKL juga terhadap kedisiplinan dan kehadiran anak. Dari pihak orang tua bagaimana Pak, kira-kira mensupport atau bisa? Kalau orang tua yang pada umumnya di grup itu saya begitu nyampaikan di grup ya sangat antusias ya untuk Antusias, ya. memberikan itu. Orang tua juga ikut mengingatkan Bu, minta motornya diperiksa, Iya. terus bahan bakarnya diperiksa itu ya untuk persiapan besok pagi. Itu termasuk seragam yang harus dipakai itu ya orang tua juga sudah semuanya sangat mendukung. Kemudian yang khusus putri kita yang satu dibantu oleh sekolah tadi, orang tua mengaturkan terima kasih sekali Ya. ke sekolahan ini Bu karena perhatian sekolah kita. Jadi alhamdulillah sekolahan kita ada semacam penghargaan khusus di hati orang-orang tua di kelas kita nih Bu, karena ada perhatian ke anak yang tidak mampu tadi. Sebegitu baiknya terima kasih sekali kepada Ibu Kepala Sekolah kita yang sudah sangat perhatian gitu. Tapi ada satu lagi ini permasalahan ini Bu, Gimana, Pak? ada anak kita yang ini Bu, Ya. karena kebiasaan di kelas itu sering bermake up Bu ya. Oh. Iya, iya, nah, itu Nah ini, banyak tuh kejadian. nah ini lupa di jam kerja masih suka bermake up juga nih Bu. Saya kadang-kadang agak bingung juga ini sebagai ini ngasih taunya. Ini pas di jam kerja masih berpikir memang kalau namanya anak PPL mungkin belum sesibuk karyawan yang asli ya Bu ya. Iya. Nah ini pas jam kerja tanpa sadar mereka ada berapa tuh? Ada 7 anak Bu, laporannya ini 7 anak. Banyak ya, Pak, ya? Ini dari 60 anak yang kita bimbing itu ada 7 anak. Iya. Pas jam kerja ini bermake up. Nah ini memang ya kemarin ya ada telepon dari rumah sana saya ya Pak, nanti kita ini ingatkan ke putri kita, emang namanya anak-anak masih usia-usia begitu ya, karena kebiasaan di kelas itu sering bermake up. Nah, lupa pas jam kerja itu bermake up. Nah, nanti kan saya ingatkan bahwa di lingkungan pekerjaan ada jam kerja itu memang harus fokus bekerja gitu Bu. Ya, jadi memang segala permasalahan pasti ada ya Pak, kalau di tempat PKL ada aja masalahnya gitu. Dari yang mulai kehadiran, keterlambatan, kemudian dari sampai ke makeup ya Pak ya. Ya. Jadi memang dari kita dari sekolah juga sudah memberikan solusi, dari pihak Pak Pututnya juga sudah memberikan solusi juga
terhadap permasalahan. Mungkin menurut Pak Putut untuk kedepannya atau tahun depannya apa tuh Pak yang kira-kira harus dilakukan agar tidak terjadi lagi hal seperti tadi, atau yang terlambat jadi tidak terlambat lagi, yang make up tidak bermake up lagi gitu. Ya, mungkin ini yang akan coba saya berikan pencerahan ke anak-anak kita ya Bu ya. Ya. Mungkin namanya anak-anak lagi usia puber itu kan pengen menunjukkan jati diri, identitas dirinya ya. Nggak masalah sih sebenarnya, cuma nanti akan saya sadarkan bahwa ketika jam kerja itu tidak boleh. Jadi akan saya berikan pengertian kepada mereka, dan tadi malam sudah obrolkan di grup anak-anak itu bahwa ketika jam kerja itu agar mengikuti apa yang ada di lingkungan pekerjaan mereka. Jadi kebetulan saya tidak menunggu tahun depan ini Bu. Ya. Jadi karena ini masih 3 bulan lagi nih, masih anak-anak kita masih 3 bulan lagi. Jadi sudah saya sampaikan sehingga nanti untuk tahun depan ini jadi catatan unik buat saya. Kalau ketika jadi pemimpin PKL, memang hal-hal kecil begini di tempat pekerjaan itu memang jadi permasalahan ketika ya termasuk bermake up, kebiasaan. Kalau handphone sih anak-anak sudah paham ya, tidak ada yang bermain handphone di tempat kerja itu. Tapi kalau kemarin bermake up itu memang refleks masih refleks katanya gitu. Jadi insya Allah sih ke depannya ini kebetulan sudah anak-anak sudah mulai. Jadi saya coba obrolkan terbuka juga Bu. Jadi saya tidak ngobrol khusus, jadi saya obrolkan terbuka di grup anak-anak itu agar paham. Jadi buat perhatian juga buat teman-temannya, buat teman-temannya agar juga jangan ternyata saya khawatirnya ketika ini 7 anak yang saya tegur, saya arahkan, takutnya besoknya ganti anak yang lain makanya itu makanya saya sampaikan di grup karena memang belum ada pertemuan secara langsung ya Bu, karena memang anak-anak sedang PKL gitu. Jadi makanya komunikasinya kami di grup gitu. Jadi ada lagi menurut Pak Putut, biasanya kan Bapak udah yang tahun kedua nih ya, tahun kedua, tahun pertama, tahun kedua, kalau misalnya anak selesai dari PKL berarti kan bawa bekal ilmu, banyak pengalaman. Nanti sampai di sekolah suka diadain sharing tentang kegiatan atau hal-hal yang terjadi Pak, biasanya itu di tempat PKL dengan kepada gurunya, dengan teman-temannya juga gitu. Ya, betul Bu. Nanti setelah PKL saya biasanya memang membuat ada format khusus juga ya, instrumen yang mereka isi, misalkan selama di PKL itu mereka senang atau tidak gitu kan, berapa kali melanggar peraturan. Kalau misalkan melanggar peraturan, saya minta peraturannya apa yang dilanggar, misalkan kayak terlambat make up tadi ya gitu. Terus kemudian juga saya menanyakan ilmu dari sekolahan itu yang mereka pakai di sana apa, misalkan ya, misalkan ternyata tentang kimia karbonnya kayak gitu ya yang dipakai di perusahaan cat misalkan gitu. Nah nanti itu catatan-catatan yang pentingnya itu secara tertulis ya Bu ya. Kemudian nanti juga ada semacam refleks, kalau bahasa kerennya mungkin refleksi ya, tapi ini secara ini kita mungkin obrolin santai-santai biasanya Bu, kami kumpul sambil makan-makan kecil, anak-anak bawa makanan seperti
Ibu rintis kan, anak-anak suruh bawa makanan itu saya Iya, ikutin iya. Bu. Nah anak-anak kumpul sambil makan, mereka bercerita Bu pengalamannya. Nah dari situ mungkin nanti akan saya catat supaya catatan-catatan itu baik catatan baiknya, bagaimana juga catatan yang kira-kira membuat tempat yang tidak baik, membuat tempat di tempat PKL nanti catatan tidak baik, nanti juga saya catat seperti tadi ya, terlambat kayak gitu ya. Nanti untuk tahun depan kalau saya memimpin PKL lagi akan saya sampaikan begitu. Terima kasih Pak Putut. Jadi Pak Putut sudah datang ke ruangan saya, sudah menceritakan apa Terima kasih Bu, permasalahan. saya Iya, sudah sama-sama. diberikan pencerahan Ya. sehingga untuk PKL ini saya semakin mantap lagi. Iya, insya Allah ya Pak, supaya anak jadi lebih kompeten ya Pak ya. Ya, terima kasih Bu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pak Putut, mangga. Alhamdulillah Bu Seli. Kira-kira menurut Bu Seli nih tadi puas nggak? Ya, Kalau kita ngajuk kepada Tirta, ada Tirta nih, Tirta tuh kan tujuan, identifikasi, rencana aksi, tanggung jawab. Kira-kira menurut Bu Seli sendiri udah dapat belum itu? sudah semua dijelaskan ya sama Pak Putut, kemudian sambil saya berusaha untuk menggali dari apa yang bisa Pak Putut kerjakan lagi atau yang akan dicapai lagi untuk next PKL berikutnya gitu. Saya Jadi apa namanya, pengembangan dari potensi, maksudnya pengembangan apa langkah sebagai pembimbing sebagai PKL, pembimbing berarti ada ya, menurut Bu Seli sudah ada ini ya, itu sudah apa namanya, kalau lihat jelas mah lihat jelas gitu, oh ini mau kesini mau kesini, tujuan akhirnya tujuan akhirnya jelas. sudah ada ya, mungkin bisa untuk apa namanya ke pembimbing tahun depan mungkin bisa untuk di ini gitu ya. Ya, bisa nanti bersharing juga dengan biasanya sesama pembimbing PKL juga saling sharing ya. Ya, Jadi masalah dari satu tempat PKL dengan tempat PKL yang lain kan kadang berbeda case gitu Bu. Iya. Jadi bisa saling berkolaborasi. oke. Ya alhamdulillah, sebenarnya mah apa namanya, saya pengen ini aja konfirmasi, cuman menurut apa namanya dari hasil coachingnya gitu, ini mah apa namanya, kita sharing aja, jangan dianggap sebagai penilaian, jangan dianggap sebagai nilai akhir, kita anggap sebagai apa namanya, untuk saling ngembangin gitu kan, mengembangkan diri, termasuk saya juga. Ini kalau tadi saya lihat coaching Bu Seli, alhamdulillah ya, untuk mendengarkan aktif, Bu Seli mendengarkan betul-betul, sungguh-sungguh udah present lah gitu, maksudnya hadir pada saat coaching. Terus bisa ngegali apa sih Pak coach ini tujuannya, dia jelasin gitu kan, apa namanya, kalau nggak salah tadi permasalahan yang ada di PKL ya, dari mulai kesiangan segala macem dia menceritakannya, dan dia pun sudah mengidentifikasi, dan dengan bantuan dari pertanyaan Bu Seli ya, hanya mungkin ada sedikit ini mengarahkan kepada rencana aksinya gitu, maksudnya memang Pak Putu ini kan udah punya ya mau bakal ngapain gitu kan ya, tapi mungkin bisa sedikit dibantu, walaupun bukan untuk menggurui gitu kan, hanya kayak kasih apa sih namanya, pilihan ya gitu, pilihan gitu. Jadi kita bukan kan kita bukan mau ini harusnya gini kan, enggak gitu kan. Kalau seandainya nah gitu, jadi istilahnya mungkin kita ngasih pilihan gitu di rencana aksi. Memang udah bagus, udah ini ya Bapak tadi mengarahkan pada rencana aksi, walaupun Pak Turun sendiri yang langsung ini. Hanya mungkin kalau pas lagi ngomong rencana aksi, Ibu mungkin bisa, ada yang bisa saya bantu, ada yang bisa sekolah bantu, gitu. Jadi istilahnya ya, berarti ya. gitu. Jadi istilahnya, jadi di saya walaupun mungkin ya
dia tidak merasa sendiri istilahnya, oh kok saya masalah ini sendiri, nggak kayak gitu, malah ini ya senang. Cuman mungkin hasilnya akan lebih ini gitu kan ya. Kalau di sini mah solusi pada apa namanya, udah ini kan tadi ada subsidi dan segala macam, berarti kan udah dapet ya. Cuman di saya gitu, cuman di saya dari Bu Sally ya tadi itu bukan ngegurui tapi mungkin kayak apa namanya, mancing kalau alternatif yang lain gimana ya gitu. Iya. Kayak gitu itu aja. Terus kedua ya ini apa ya, hubungannya dengan ya itu apa namanya, yang membangun kompetensinya coachingnya ya. Gitu. Alhamdulillah kayaknya ini udah siap banget ya sebagai pembimbing. Hanya istilahnya kolaborasi dengan temannya belum digali oleh Bu Sally gitu. Jadi untuk sebagai, mungkin di situ ada gimana tuh apa namanya, pengembangan kompetensi di sana kira-kira. Berkolaborasi Iya, sama pembimbing iya, atau pembimbing maksudnya. oh iya. Ya memang itu biasanya sih setelah observasi ya, baru ketemu case-nya tuh. Iya, Biasanya suka saling iya. ngobrol, Iya. sharing-sharing yang tadi sudah disampaikan. Jadi ya setelah dari observasi itu, yang setelah PKL itu lah bisa baru menanyakan gitu Bu, karena kalau sendiri kan nggak paham gitu ya, kalau nggak ada situasi. Ya maksudnya yang kan lain. tadi kalau dengar memang Pak Putut kan udah istilahnya kayak dia udah bekerja sama dengan bagus dengan ini ya. Maksudnya dari kepala sekolah, bahkan kepala sekolahnya aja udah dapat Oh iya. ini gitu kan, Masih itu ya. reward gitu kan. Terus tadi Bu Sally juga nanyain dengan orang tua ya, kalau nggak salah ya, dengan orang tua gimana kalau dengan orang tua gitu kan, seperti itu. Nah di situ kan kayak ada potensi yang lain gitu yang bisa dikembangkan gitu. Kira-kira tuh gimana potensi yang lain, dalam artian apakah ada potensi yang lain gitu kan? Kolaborasinya udah bagus, maksudnya saya Iya. kolaborasi yang benar-benar ini bisa Ya di sini mungkin difokuskan itu ya, dengan pengembangan mungkin bisa lebih banyak berkolaborasi atau dengan pihak industrinya. ya. Sama pihak industrinya. Jadi saya mungkin ke arah sana ya. Di sana. Ya makanya kalau tadi kan dilihat kolaborasi dengan sekolah, dengan ini, dengan ini, tapi dengan Rudi kan, ya maksudnya ini tuh Masalahannya ya. iya gitu. Jadi saya mungkin kalau saya ngelihatnya, wah ini apa namanya, Bu Sally melihatnya ini ada potensi yang lain gitu. Jadi maksudnya selain kan kalau ini mah udah perfect ya, gitu. iya. Perfecto. Cuman kira-kira ada nggak potensi yang lain nih ya? Nah itu apa nih gitu kan? Kalau tadi saya ngasih clue-nya kan dengan Budi gitu. Nah kalau Bu Sally dari hasil coaching tadi, kira-kira apa yang mau dikembangkan lagi Iya, dari para pembimbing apa namanya PKL kita? Apa yang kira-kira yang mau dikembangkan Nah, lebih itu pengembangan kompetensi berkomunikasi dengan Dudi. dengan Dudi? Iya. Dengan Dudi tadi. Gimana itunya? Kira-kira? Ya, kan kalau di tempat Dudi kan ada pembimbing juga tuh Bu. Biasanya memang kalau setiap ada permasalahan, biasanya berkomunikasi dulu tuh dengan pembimbing di sana gitu. Terus nanti ditanyakan ke siswanya, konfirmasi ke siswanya, betul apa enggak ada kejadian seperti itu gitu. Baru dicarikan permasalahannya, solusinya gitu. Oke, siap. Berarti udah ini ya, udah apa namanya, insya Allah insya Allah bisa jadi inilah coach untuk jadi coach enggak. Oh ya, insya Allah tahun depan lebih bagus ya gitu ya. Hanya ya itu aja apa namanya, terus juga tanggung jawab nih, ada kan di Tirta itu ada tanggung jawab ya Bu ya. Nah Ibu kira-kira untuk membantu nih ada sharing tanggung jawab enggak gitu dengan pembimbing tadi kan, ada pembimbing sekolah, pembimbing guru gitu kan, tapi sebagai bagian dari sekolah, kalau anak kayak tadi kan ojek tuh
kira-kira itu gimana bagi Gojek? iya Gojek, Oh. Grabnya apa Iya. dari ruang pembimbing ini mah kita ini aja Kan tadi di awal sudah ada kesepakatan ya, sudah berkomunikasi dengan sekolah-sekolah. Biasanya ada satu case tertentu yang kan perbandingannya juga nggak banyak ya Bu ya, ya bisa dibantu. Biasanya antar guru kami produktif juga, biasanya ada sama urunan gitu. Kalau memang dari pihak kepala sekolahnya ya alhamdulillah sekali. iya hebat deh kepala sekolahnya ya sip. Alhamdulillah untuk ini mah apa namanya untuk sesi coachingnya sudah ini ya dari Tirta sudah dapat mungkin ya cuman itu doang yang tadi bagian tanggung jawab. Jadi kan apa namanya tidak mungkin kurang penegasan aja gitu, bukan tidak ditegaskan kurang penegasan bahwa apa yang bisa kita bantu untuk ini, tapi untuk yang tujuan identifikasi dan rencana aksi sudah sangat bagus ya, dan juga ibu sudah tahu pengembangan kompetensi kedepannya udah ada tuh aja ya. Dan tadi juga kita kan ngomongin budaya kerja ya gitu kan, terus ada budaya kerja pas pertama kita sebelum supervisi ibu mau mengembangkan budaya kerja udah apa namanya insya Allah ada masuk di dalamnya, soft skill juga sudah masuk gitu. Terus apa namanya itu apa lagi ya lupa saya bentar oh Disiplinan. iya kedisiplinan Pak. Tindak lanjutnya juga kayaknya sudah ini ya langsung gitu bisa kerjasama bagus gitu, jadi ya kemitraannya udah ada ya, kemitraannya ada dan ibu tidak menggurui. Kalau saya lihat ya ibu tidak menggurui, ibu menemani mendampingi, terus ibu juga memaksimalkan dari potensi ini. Ya, terima kasih Bu. Ya.